Kan ya, pemirsa, kasus penembakan remaja di Makassar yang melibatkan seorang anggota polisi kini masuk proses hukum. Oknum polisi tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani oleh Propam. Ya, langkah ini menjadi penting nih Srina dan juga pemirsa karena setiap peluru yang keluar dari senjata aparat ini bukan cuma soal tindakan di lapangan, tapi juga soal akuntabilitas, tanggung jawabnya di depan publik, ya nggak? Betul sekali, dan kalau kita lihat data dari sejumlah lembaga pemantau HAM, kasus seperti ini ternyata bukan yang pertama. Dalam periode 2019 hingga 2024 saja, ini tercatat sekitar 35 peristiwa penembakan oleh aparat yang menyebabkan sekitar 94 warga sipil meninggal dunia. Ya, dan itu belum lagi catatan lain yang menunjukkan dalam periode 1 tahun saja di antara 2024 sampai dengan 2025, ada sekitar 35 peristiwa dugaan pembunuhan di luar hukum yang menewaskan 37 warga sipil. Artinya kasus seperti ini memang terus muncul dan selalu memicu pertanyaan publik. Iya, padahal secara prosedur penggunaan senjata api oleh polisi itu sangat ketat, Rama. Ya, harus ketat. Betul, prinsipnya jelas senjata adalah pilihan terakhir ketika situasi benar-benar mengancam nyawa. Nah, yang sering bikin masyarakat bertanya-tanya ini adalah ketika muncul istilah senjata meletus tidak sengaja. Karena bagi publik senjata api itu kan bukan cuma kayak korek gas yang tek gitu kan, bukan cuma sret, tapi nggak bisa kepencet tanpa sadar seperti. Betul. Jadi sebenarnya memang seperti sempat dipertanyakan apakah memang masuk akal kalau senjata api itu meletus tanpa sengaja. Betul. Jadi artinya ada juga muncul pertanyaan, ini apakah oknum polisi yang terlalu arogankah dengan kepemilikan senjata tersebut atau ketidakmampuan dalam menggunakan senjata? Wah, itu justru bahaya, belum mampu tapi udah dikasih senjata. Betul. Yang bukan cuma bisa menghilangkan, membuat warga panik aja, tapi juga bisa membuat warga nyawa hilang seperti Betul itu. sekali. Makanya transparansi itu memang menjadi hal yang sangat penting. Publik perlu tahu secara jelas bagaimana kronologinya, apakah prosedur penggunaan senjata diikuti, dan apakah ada kelalaian. Nah, di sisi lain kejadian ini juga membuka masalah lain. Ini soal kenakalan remaja di jalanan yang meresahkan warga. Nah, ini juga sebenarnya masalah yang terus-menerus terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan pastinya tidak boleh dianggap sepele. Betul, tawuran remaja ini nampaknya menjadi persoalan yang mengakar ya. Karena setiap generasi selalu ada yang namanya tawuran remaja. Apakah ini kemudian budaya yang diwariskan atau seperti apa? Ini yang harus ada penegakan hukum secara tegas. Betul. Jadi persoalannya sebenarnya ada dua arah, Rama dan juga pemirsa. Penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku kriminal, tetapi aparat juga harus disiplin terhadap aturan penggunaan kekuatan. Nah, karena kalau dua-duanya ini nggak dibenahi, yang muncul bukan rasa aman di antara para masyarakat, tapi justru kita malah takut buat keluar rumah. Iya, dan apalagi kalau kita melihat kasus ini ya, ini cukup miris ketika polisi berusaha untuk mengamankan dan menertibkan pelaku remaja yang tawuran begitu ya. Biasanya kalau dalam kasus-kasus yang sudah pembubaran pelaku atau remaja yang tawuran adalah tembakan ke udara untuk memperingati agar mereka segera membubarkan diri. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, apakah sesuai prosedur penggunaan senjata tersebut? Karena ini langsung diarahkan kepada korban ya hingga nyawa melayang begitu. Betul. Ya. Dan setiap kasus seperti ini pastinya harus menjadi bahan evaluasi yang serius supaya penegakan hukum ini tetap tegas, tapi nyawa warga juga tetap terlindungi pastinya. Betul, jadi biar semuanya... Nah, jadi paham kan? Iya, betul sekali pemirsa. Jadi kita harapkan kasus seperti ini, pelaku oknum polisi bisa segera ditindak secara tegas terkait dengan penggunaan senjata. Jika dirasa tidak mampu menggunakan senjata, tidak usah dibekali dengan senjata. Betul. Ya, dan juga pelaku atau remaja yang melakukan tawuran, apalagi di tengah bulan Ramadan seperti ini, juga mendapatkan hukuman yang tegas agar tidak ada lagi aksi tawuran remaja di berbagai daerah di Indonesia. Nah, gimana? Jadi sudah paham kan pemirsa? Sampai jumpa di Jadi Paham berikutnya.